Halo guys, kembali lagi dengan review baru dan seperti yang kalian lihat, kali ini Lego DC Comics Superheroes ya. Jadi gini nih, baik DC maupun Marvel itu biasanya punya beberapa karakter villain, nggak terlalu banyak. Yang levelnya tuh memang kuat banget sampai bikin semua superhero tuh harus bersatu buat ngalahin dia. Ini jenis-jenis villain yang kemampuannya tuh begitu luar biasa lah, OP banget. Sampai kalau superhero-nya cuma satuan, bakalan kewalahan ngadapin musuh-musuh itu. Nah, di komik Marvel, beberapa sosok yang masuk kategori ini ya Thanos, tau lah ya, Kang the Conqueror, sama arguably ya ini mungkin masih bisa diperdebatkan tuh kayak Apocalypse apa Null gitu kan. Nah, gitu juga dengan komik DC. Ada sosok-sosok yang anti monitor, Barbados, Mogul, sampai mungkin yang paling dikenal orang ini dia Darkseid. Nah, kalian mungkin nggak tahu nih, tapi ada hal yang lucu soal penciptaan Darkseid. Jadi penciptanya Darkseid itu tuh salah satu legenda Marvel, percaya apa enggak, yaitu Jack Kirby. Nah, di luar Stan Lee nih, karena orang-orang tuh biasanya taunya Stan Lee kan, tapi Jack Kirby itu pengarang komik yang paling berjasa menciptakan karakter-karakter yang kalian kenal di Marvel. Jadi karakter kayak Black Panther lah, Fantastic Four, Thor, Hulk, The Avengers, X-Men, itu tuh bukan cuma jasa Stan Lee satu orang, tapi duet dari Stan Lee sama Jack Kirby. Jadi kenapa orang biasanya lebih kenal Stan Lee nih? Itu soalnya Kirby tuh meninggal duluan di tahun 1994. Jadi sebelum ledakan popularitas film superhero. Nah, itulah kenapa alasan di luar kalangan pecinta komik itu Jack Kirby tuh lebih sering dilupain orang, beda sama Stan Lee yang wirawiri jadi cameo di film-filmnya Marvel. Udah gitu satu lagi, kalau karakter yang paling terkenal di Marvel siapa? Superhero-nya Spider-Man kan. Nah, Spider-Man itu bukan ciptaan Jack Kirby, itu ciptaan dari Stan Lee sama Steve Ditko. Itu mungkin salah satu alasan lainnya. Anyway, jadi setelah Kirby itu berkolaborasi sama Stan Lee selama hampir 10 tahun ciptain begitu banyak karakter buat Marvel di dekade 1960-an, dia terus diiming-imingi DC kerja sama mereka. Kirby yang pengen kebebasan lebih besar gitu buat kreasi dia, pindah ke DC di mana dia ciptain konsep kayak para dewa-dewa DC dan dia namain New Gods. Nah, lawan dari New Gods yang dia ciptain itu sosok yang namanya Darkseid. Nah, Darkseid ini saking populernya kemudian beranjak nggak jadi cuman lawannya para New Gods, tapi jadi lawannya Justice League, Superman, dan basically the whole DC jadinya. Nah, uniknya juga saat konsep dari New Gods sama Darkseid itu sukses di DC, Marvel itu nugasin penulis lain yang pasti itu masih lebih junior, Jim Starlin, untuk niru idenya dari Darkseid itu. Nah, Stalin putar otak dan dari pemikirannya lahir siapa? Thanos. Ya, Thanos yang jadi musuh utama dari saga Infinity Stone phase 1 sampai 3-nya MCU. Jadi unik banget kan ya? Karena kalau kalian tahu DCEU dengan Zack Snyder, itu planningnya si Zack Snyder tuh sebenarnya menempatkan Darkseid sebagai lawannya bagi Justice League. Jadi kalau dipikir-pikir tuh lucu banget kan, dunia sinematik Marvel dan DC sama-sama tuh mau memiliki musuh besar yang akarnya tuh bisa ditelusuri ke Jack Kirby itu. Nah, cuma ya karena you know lah, DC kurang jago kan ngolah karakter-karakter mereka di layar lebar. Jadi merchandise mereka di mainan itu banyak menderita di Lego gitu kan. Jadi kalau kalian lihat di Lego, Thanos itu tuh muncul dengan berbagai form. Ada Thanos yang minifig biasa lah, dan itu pun ada 2-3 versi. Big Fig-nya juga ada 2-3 versi lah, dan keluar di berbagai macam set. Nah, kalau yang Darkseid itu cuma keluar di satu set Lego doang, ya ini set 76028, dan udah rilis sekaligus retire di tahun 2015 dulu, berarti udah 10 tahun. Nah, jadi gimana setnya ini sendiri? Nah, satu hal nih yang saya suka dari set DC ini, itu dia terinspirasi dari mitologinya DC secara keseluruhan. Jadi dia nggak limitasi diri dia di satu kontinuitas aja. Jadi dia nggak kayak terinspirasi sama Man of Steel aja atau universe-nya si Christopher Nolan aja, enggak. Ya, ini agak beda dengan set-set Marvel yang kemarinan saya bangun, seperti Lego The Avengers Tower sama Lego Spider-Man The Final Battle, yang jelas-jelas lebih terinspirasi dari dunia MCU. Ini lebih mirip kayak Lego Daily Bugle gitu. Jadi homage-nya tuh ke seluruh dunia Spider-Man kan itu. Nah, ini juga, tuh lebih homage ke komik DC secara keseluruhan. Kenapa saya bilang gitu?
Nanti saya jelasin lebih lanjut. Yang jelas di dalam set ini Lego tuh ngasih kita 4 karakter minifig dan 1 karakter big fig, which is quite a lot karena set ini cuma jumlahnya 545 pieces, berarti dia nggak gede-gede banget. Nah, yang pertama untuk varian minifig yang diberikan ada 4 anggota Justice League yang bertugas menghentikan Darkseid nih di sini nih. Ada Green Arrow, Cyborg, Hawkman, dan Superman. Dan jujur nih ya, kalau bicara soal power level di komiknya, satu-satunya karakter yang punya kesempatan menandingi Darkseid di sini tuh cuman Superman. Hawkman, oke, mungkin dia bisa ngasih sedikit perlawanan. Green Arrow, saya bahkan nggak tahu ngapain dia di sono, kayak penggembira doang kali ya. Sementara Cyborg, wah mungkin bisa lah agak memberikan perlawanan lebih banyak gitu, mungkin mengalihkan perhatian gitu. Nah, apakah saya puas? Ya puas. Saya akan lebih suka kalau dapat anggota dari Female Furious-nya Darkseid atau dapat anggota Parademon kroco-kroco bawahannya, ya bakalan lebih puas lagi sebenarnya kalau ada itu. Tapi ya udahlah, dapat 4 minifig aja udah cukup memuaskan, dimana apalagi Hawkman yang kita dapat di sini adalah minifig eksklusif yang nggak pernah lagi dirilis di set lain. Begitu juga ya Darkseid-nya sendiri juga eksklusif di sini. Oh ya, satu tambahan lagi untuk minifignya Hawkman ada keunikan karena Lego nyertain 2 jenis sayap yang bisa kamu tempelin di punggungnya Hawkman dan bisa diganti-ganti. Satu versi sayap yang mengembang dan satu yang versi sayapnya tertutup. Setali 3 uang dengan big fig-nya ya. Sekali lagi nih nunjukin ya bagaimana Lego tuh kurang bisa eksplorasi karakter-karakter sejarah DC yang begitu kaya. Nah, seperti yang kayak saya bilang tadi kan, Darkseid itu udah salah satu villain paling ikoniknya DC dan dia cuman keluar di satu set ini aja dan nggak pernah dirilis ulang. Padahal set ini udah retire 10 tahun yang lalu. Ya untung aja sih yang kita dapetin di sini karakter Darkseid-nya masih cukup keren. Saya belum punya big fig-nya Thanos jenis apapun, tapi kalau suatu hari saya ada beli setnya yang dapat big fig-nya Thanos, keren tuh kalau keduanya dibandingin satu sama lain. Jadi I've got nothing to complain here dah. Sekarang kita beralih ke detail build untuk vehicle-nya atau kendaraannya. Ada 2 build yang agak signifikan di sini. Yang pertama yang dinaikin sama Darkseid dan namanya Hover Destroyer. Ini nama dari Legonya. Dan saya rasa ini kekreatifan dari Lego sendiri sih. Soalnya sepanjang yang saya tahu Darkseid tuh nggak pernah datang dengan kendaraan kayak gini di serial animasi maupun di komiknya. Tapi ya correct me if I'm wrong ya, saya nggak baca semuanya soalnya. But saya rasa this guy is badass enough lah to just come on his own gitu. Biasanya kan dari boom portal gitu. Nah, tapi melihat bentuknya si Hover Destroyer ini, saya kok jadi teringat kayak Chitauri Chariots yang dinaiki sama para alien Chitauri ketika nginvasi New York di film The Avengers ya. Mirip kan? Tapi Hover Destroyer itu cuma build yang lebih kecil. Jadi build utama di sini yang lebih gede itu tuh pesawat Javelin yang merupakan pesawat dari Justice League yang diciptakan sama Batman. Untuk siapa? Untuk para anggota liga yang nggak memiliki kemampuan terbang kayak dirinya. Kalau di dalam hal ini berarti ya semestinya sih buat si Green Arrow ya. Nah, Javelin ini sepanjang pengetahuan saya tuh nggak pernah muncul di komik, tapi lebih sering digunain sama Batman sama anggota-anggota khusus Justice League lain di serialnya Justice League dan Justice League Unlimited. Buat yang nggak tahu, itu dari dunia animasinya Teamverse yang bikinnya Bruce Timm. Build ini tuh sebenarnya cukup bagus, cukup besar juga, dan bisa mendudukan sampai 3 anggota Justice League di dalamnya. Dan seperti kebanyakan Lego di era-era dulu ya, saya cukup salut karena dia mampu memasukkan elemen bermain yang berimbang sama elemen displaynya. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, kalau kalian tuh pengen nyiptain diorama di Lego City kalian di mana Darkseid lagi menyerang dan anggota Justice League lagi berjuang menghentikannya, kalian nggak bisa cuman pakai set ini doang karena kesannya bakalan kosong banget. Tapi kalau kalian udah punya Lego City yang berdiri terus kalian tambahin elemen ini di dalamnya, wah bakalan jadi pelengkap diorama yang keren. Jadi yang bagus buat saya itu Lego nggak cuman sekedar nyiptain set ini buat dijadiin dimasukin ke dalam Lego City buat dibikin jadi diorama yang keren itu, tetapi kalian mau buat main sama mungkin anggota keluarga kalian yang lebih muda bisa, karena Lego banyak masukin elemen bermainnya. Dari pesawat Javelin-nya bisa nembak, Hover Destroyer-nya Darkseid juga bisa nembakin cannon dia, sampai Cyborg juga bisa nembak. Jadi kayak bisa dimainin rame-rame gitu, seru gitu. Kalau kalian, ya kalau tentu aja orang dewasa nggak akan ngelakuin sih. Tapi kalau buat yang
pemain-pemain anak-anak yang masih suka main Lego, ini bakalan seru buat mereka mainin. Terus build-nya Javelin-nya juga cukup kokoh. Dan saya rasa itu adalah nilai lebih dari Lego lah di zaman 2010-an itu. Karena sekarang Lego tuh rasanya lebih condong ke build orang dewasa yang berfungsi sebagai display keren tapi agak minim fitur playability-nya. Ya, jadi saya senang sekali dengan build ini. Menurut istri saya yang jadi buildernya juga, proses buildnya sebenarnya nggak semulus set-set Lego yang lebih baru yang dia bangun. Terus beberapa brick terasa lebih sulit menyatu satu sama lain. Di satu sisi saya senang lihat Lego terus memperbaiki kualitas brick mereka. Di lain sisi saya berharap ada unsur kreatif dan fun untuk bermain di set-set Lego yang lebih berani seperti zaman 2010-an lagi. Make it happen Lego, make the best of two worlds. So that's all for my review today, and see you in my next build. Goodbye.